Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Pak Apri Channel. Kali ini Pak Apri akan membahas tentang materi selanjutnya di dimensi 3. Setelah kemarin kita belajar bagaimana caranya menentukan jarak antara titik dengan titik. Sekarang materi yang kedua adalah menentukan jarak antara titik dengan garis. Sebelumnya kita ingat-ingat lagi tentang luas segitiga. Apabila di sini ada segitiga ABCD, maka luasnya adalah apa? Tentu kalian akan menjawab alas kali tinggi dibagi 2. Nah, di sini alasnya adalah AB, tingginya adalah AC. Sehingga L sama dengan AB kali AC dibagi dengan 2. Nah, sekarang pertanyaannya, apabila segitiganya kita putar seperti ini, maka luasnya bagaimana? Luasnya tetap sama, yaitu alas kali tinggi dibagi 2. Hanya saja, alas dan tingginya sekarang berbeda. Lalu alasnya siapa, Pak? Tingginya siapa? Alasnya sekarang adalah BC, tingginya adalah AD. Sehingga L sama dengan BC kali AD dibagi dengan 2. Sehingga dari persamaan kedua segitiga tersebut, kita bisa ambil sebuah kesimpulan bahwa AB kali AC dibagi 2 sama dengan BC kali AD dibagi 2. Lalu kita sederhanakan sehingga menjadi AB dikali AC sama dengan BC dikali dengan AD. Jadi kesimpulannya adalah apabila AB dikali dengan AC, hasilnya pasti sama dengan BC dikali dengan AD. Nah, itu dia. Jadi yang saya kotakin merah itu tolong dipahami, tolong dipegang, jangan sampai terlupakan. Baik, kita menuju latihan soal yang pertama. Apabila diketahui AB adalah 3, AC adalah 4. Tentukan jarak antara titik A ke garis BC. Nah, garis BC diwakili oleh titik D. Kenapa harus diwakili oleh titik D, Pak? Karena AD tegak lurus dengan garis BC. Nggak boleh kalian memasang, misalkan D-nya kita taruh di sini. Nah, ini nggak boleh. Kenapa nggak boleh, Pak? Karena tidak tegak lurus. Begitu juga apabila AD-nya kita taruh di sini. Nah, nggak boleh juga. Kenapa nggak boleh? Karena tidak tegak lurus. Jadi, kita cari jarak yang tegak lurus atau membentuk sudut siku-siku seperti itu. Sehingga kita bisa mencari panjang AD dengan rumus yang baru saja kita sampaikan, yaitu AB kali AC sama dengan BC dikali dengan AD. Maka panjang BC bisa kita cari menggunakan triple Pythagoras, atau kalian boleh kalau nggak hafal triple Pythagoras ya, maka 3 kuadrat ditambah dengan 4 kuadrat. Nah, sama dengan BC kuadrat. 3 kuadrat itu 9, 4 kuadrat 16 ditambahin, maka hasilnya adalah 25. Kalau 25 itu adalah BC kuadrat, maka BC sama dengan akar dari 25. Nah, maka BC-nya adalah 5. Seperti itu. Tapi kalau kalian sudah hafal triple Pythagoras, maka hanya dalam hitungan sekejap mata kalian tahu, oh BC adalah 5. Sehingga kalau AB-nya 3, ABC-nya 4, kemudian BC-nya 5, maka AD sama dengan berapa? Kita cari menggunakan rumus yang tadi. Maka AB kali AC sama dengan BC dikali dengan AD. 3 kali 4 sama dengan 5 kali AD. 3 kali 4, 12, maka AD sama dengan 12 dibagi 5. Contoh yang kedua. Diketahui segitiga ABCD, AB-nya 12, AC-nya 5. Nah, pertanyaannya sama, tentukan jarak titik A ke garis BC.
Garis BC kita wakili dengan titik D, karena AD tegak lurus dengan BC. Sehingga kita bisa cari panjang garis AD menggunakan rumus persamaan luas segitiga yang tadi sudah kita bahas di awal. AB kali AC sama dengan BC kali AD. Nah, panjang BC sama kita bisa cari menggunakan rumus teorema Pythagoras atau kita bisa cari menggunakan triple Pythagoras. AB-nya 12, AC-nya 5, maka BC sama dengan 13. Sekarang AD sama dengan berapa? Nah, AB kali AC sama dengan BC kali AD. Kita masukkan angka-angkanya. 12 kali 5 adalah 60. 13 kali AD biarkan saja. Maka AD sama dengan 60 per 13. Nggak bisa kita sederhanakan, kita biarkan saja. Yang ketiga, nah, kita masuk ke dimensi 3-nya. Kalau tadi hanya segitiga, sekarang saya masuk ke kubus. Diketahui sebuah kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuknya 10 cm. Pertanyaannya adalah tentukan jarak titik H ke garis CE. Titik H ke garis CE. Oke, Pak Apri beri garis putus-putus berwarna oranye. Nah, sekarang kita lihat HCE. HCE itu adalah segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku di titik H. Nah, sehingga jarak antara titik H ke CE dapat kita wakili dengan jarak antara H ke O. Nah, seperti ini gambarnya. Jadi, HO tegak lurus dengan CE. Lalu, CE-nya dapat dari mana, Pak? 10 akar 3. HC-nya dapat dari mana? 10 akar 2. Nah, kita ingat kalau ada sebuah persegi dengan panjang rusuknya di sini adalah X, maka panjang diagonal sisinya adalah X akar 2. Begitu juga apabila ada kubus dengan panjang rusuknya adalah X, maka panjang diagonal ruangnya adalah X akar 3. Nah, sehingga di sini otomatis HC-nya adalah diagonal bidang, panjangnya adalah 10 akar 2. Kemudian CE-nya adalah diagonal ruang, panjangnya adalah 10 akar 3. Sehingga kita bisa cari menggunakan rumus persamaan segitiga yang tadi kita bahas. EH kali CH, jadi alas kali tinggi, sama dengan CE kali OH. CE-nya adalah alas apabila segitiganya kita putar. OH-nya menjadi tingginya. Nah, sehingga 10 kali 10 akar 2 sama dengan 10 akar 3 dikali OH. Maka OH sama dengan 10 kali 10 akar 2 dibagi 10 akar 3. Kita sederhanakan 10-nya. Maka menjadi 10 akar 2 per 10 akar 3. Seandainya kalian mengerjakan sampai sini, ini belum selesai karena penyebutnya masih ada bentuk akarnya. Lalu bagaimana, Pak? Kita rasionalkan dengan mengalihkan penyebut per penyebutnya, yaitu akar 3 per akar 3. Akar 3 kali akar 3 sama dengan 3. 10 akar 2 kali akar 3 adalah akar 6. Maka hasilnya OH sama dengan 10 akar 6 per 3 cm. Nah, mudah-mudahan dari 3 contoh soal itu kalian bisa memahami. Seandainya ada pertanyaan, silahkan boleh ditanyakan kepada Pak Apri. Tapi sebelum kita akhiri, di sini ada 3 soal yang harus kalian kerjakan. Apabila diketahui segitiga ABC, AB-nya 24 cm, AC-nya adalah 7 cm, tentukan jarak titik A ke garis BC. Ini soal yang pertama. Soal yang kedua adalah diketahui sebuah kubus dengan panjang rusuk 8 cm. Pertanyaannya adalah tentukan jarak antara titik H ke CE. Maaf, ini ada koreksi.
tentukan jarak antara titik A. Jadi ini adalah A. Tentukan jarak titik A ke CE. Di sini sudah saya siapkan segitiga garis oranye putus-putus. Dan yang terakhir adalah, nah ini yang tadi Pak Apri belum sampaikan, tetapi saya ingin menguji. Apakah kalian bisa mengeksplorasi apabila soalnya saya rubah ke 5/4. Nah, 5/4 beraturan panjang rusuknya 12. Maksudnya panjang rusuknya 12 gimana, Pak? Jadi di sini panjangnya 12, di sini juga 12, kemudian di sini juga 12. Nah, masing-masing semuanya panjangnya adalah sama. Itulah yang disebut dengan 5/4 beraturan. Nah, nanti kalau kalimatnya 5/3 beraturan, ya konsepnya sama, hanya saja alasnya berupa segitiga sama sisi. Kalau lagi 4 beraturan, alasnya berupa persegi. Nah, itu ada 3 soal yang harus kalian kerjakan. Silahkan nanti dikumpulkan, dan terima kasih. Selamat belajar, selamat berlatih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.